Teman cerita, bukan cerita biasa. PON ke-20 di Papua tahun 2021 menyisakan banyak sekali cerita. Ada cerita bahagia, euforia jawara, kemenangan, dan cerita-cerita lain. Tetapi di samping itu banyak cerita-cerita minor dan miris. Semisal di NTT dikabarkan ada atlet yang pulang menggunakan pick up. Lalu ada juga cerita atlet yang berangkat ke PON, mengikuti PON mewakili NTT menggunakan dana sendiri. Cerita-cerita itu kemudian viral dan menjadi pembicaraan hangat netizen di NTT maupun di Indonesia. Narasumber kita kali ini seorang pria muda, masih muda, umurnya baru 21 tahun. Beliau peraih 2 medali sekaligus, medali perak dan medali perunggu. Raju Senaseran. Saat ini kami sudah berada bersama beliau dan beliau menyempatkan diri untuk podcast bersama teman cerita pada sore hari ini. Apa kabar, bro? Sehat? Sehat selalu. Nah, Raju ini kemudian viral untuk masyarakat NTT setelah kemenangan, lalu ada beberapa pemberitaan mengatakan bahwa Raju berangkat menuju ke Papua itu menggunakan dana sendiri dan sebagainya. Intinya tidak dibiayai oleh Pemprov ya. Betul. Dan itu kemudian viral menjadi pembahasan oleh masyarakat netizen NTT. Kita tahu sendirilah, Iya. netizen kita ini kejam-kejam. Iya, betul. Pembahasannya kemudian Netizen menjadi ini. viral. Betul. Nah, tapi lebih dari itu, masyarakat belum terlalu mengenal si Raju. Kalau dalam dunia surfing, pasti Raju ini bukan orang baru. Tetapi masyarakat NTT ini kemudian masih asing lah dengan Raju. Asalnya dari mana, lahirnya di mana, kemudian besarnya di mana. Coba Raju bisa sedikit berbagi cerita untuk teman-teman di rumah. Asal usulnya, darah dagingnya siapa ini si Raju? Silakan. Oke, jadi pertama nama saya Raju Senaseran. Saya anak ketiga dari 4 saudara. Saya punya 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. 4 bersaudara berarti. 4 bersaudara. Ya. Iya, 4 bersaudara. Dan ibu saya dari Bali dan bapak saya asli Malaka. Makanya kalau dengar dari namanya kita langsung tahu orang mana ini dari marganya. Pasti orang Malaka. Sempat balik ke Malaka baru-baru ya? Sempat sudah balik Masuk. dari kita diundang ke Kupang sama Pak Wagub. Setelah ketemu saya langsung ke Malaka pulang ya. Nah, Raju sendiri sebelum ikut PON Papua ini sudah berselancar surfing di mana saja. Kalau di Indonesia saya banyak ya keliling, cari ombak kemana-mana. Para pencari ombak nih, Cari ombak, pemburu ombak. kita, memburu ombak ya. Dan kalau di luar Indonesia saya sudah pernah sampai ke Korea, ke Brazil, Ke Brazil, ke Hawaii, ke Hawaii. Ya. ke Amerika, ke Australia. Ada yang saya ikut event, ada yang saya cuman surfing saja. Ya, Berarti sudah banyak tempat ini. banyak. Kalau Indonesia sendiri sih daerah-daerah mana saja? Di Indonesia saya pernah sampai ke ujung Maluku, ke daerah Jawa semua, ke Sumatera, daerah Sumatera, habis itu tentunya Bali. NTT sendiri daerah mana saja yang sudah pernah? Di NTT saya baru di Rute saja, habis itu Rute. kemarin saya sempat cek di Malaka ombaknya, ya Ombaknya bagus pastinya. bagus. Nah, kenapa harus memilih dunia surfing? Untuk pribadi saya memilih dunia surfing, kenapa? Karena saya besar di Bali. Besar di Bali. Jadi dari surfing itu saya belajar banyak hal. Saya belajar berbicara, berbagai bahasa, saya punya teman baru, ilmu baru, dan dari surfing itu saya bisa keluar negeri, saya dapat prestasi, ya. Tentunya dan bukan penghasilan. sekedar hobi. Iya, bukan sekedar hobi. Kemudian ini sudah menjadi profesi. Betul, profesi. Karena surfing ini sudah masuk Olimpik, SEA Games sudah masuk. Dan di SEA Games kita dapat emas, itu teman yang main. Karena kemarin saya sempat cedera jadi nggak bisa main. Olimpik kita main. Jadi Olimpik aja pertama kali kita langsung lolos. Itu teman saya yang main Rio, dia langsung lolos bisa. Jadi dunia surfing di Indonesia sekarang lagi di dunia ya. Ada komunitasnya? Kalau surfing sekarang sudah diresmiin oleh KONI.
menjadi salah satu cabang olahraga. Olahraga namanya PSOI. PSOI. Apa itu? Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Ya. Dan kayak sekarang di NTT mungkin karena kemarin mereka belum ada dukungan, jadi nggak ikut. Kita sudah ada Liga Surfing Indonesia. Di luar NTT. Di luar NTT. Bali, di Jawa itu mereka semua udah buat Liga Surfing Indonesia. Jadi seperti olahraga lain lah. Olahraga lain. Di sana itu mereka sudah mencari bibit untuk kedepannya. Kalau menurut Raju ya, setelah keliling beberapa daerah di NTT, NTT ini menjanjikan tidak untuk, cocok apa tidak untuk dunia surfing? Kalau menurut saya cocok sekali. Contoh kecil saja di Rote. Di Rote mungkin orang tahu surfing Nembrala sama Boa. Tapi saya ke sana, wah, ombaknya gila. Ombaknya tuh wow, internasional. Ya, sekali. yang dikenal masyarakat kan Iya. Nembrala. Nembrala. Tapi Nembrala nggak ada apa, masih banyak ombak di sebelah Nembrala ke atas itu ombaknya agak di tengah itu ombaknya keren-keren. Keren-keren kalau kita bisa promosiin, orang luar bisa lihat tuh wow gila. Karena saya udah surfing di mana-mana jadi saya tahu ombak jelek, ombak bagus, ombak yang cocok. Ya. Itu kan di daerah Rote. Kalau daerah Pulau Timur, Pulau Timur. di kampung misalnya, Di kampung Malaka. saya sempat ke sana, ya ada ombak di sana karena kita di Indonesia ya semua keliling pantai. Kayak di Sumba ombaknya banyak, bagus. Saya baru ke Malaka juga ombaknya bagus. Saya yakin kok di sini seluruh pantai pasti banyak ombak. Yakin saya bagus banget. Iya, karena kalau kita lihat sih banyak turis mancanegara itu kemudian datang ke Indonesia hanya untuk cari ombak. Betul. Benar kan? Betul. Di Bali pun gitu. Betul. Dan beberapa juga yang kita jumpai di NTT datang cuman mencari ombak. Iya, betul. Mungkin di Bali bule-bule, biarpun bule itu tidak surfing kakak, dia datang ke Bali, misalnya dia kepingin party, biarpun party, tetap dia pasti belajar surfing, pasti. Iya. Dan itu banyak anak NTT di sana ya. Ya, banyak NTT, jadi penghasilannya itu banyak karena kita butuh guru, kita butuh guru, tempat di iya. pantai, tempat makan, tempat tinggal. Jadi kalau surfing itu sangat cepat memajukan pariwisata. Nah, NTT ini kan lagi getol-getolnya bangun pariwisata ini. Ya. Ini masih dengan semangat PON Papua, dengan euforia PON Papua yang cukup ribut gaduh untuk netizen NTT ini. Dan kalau saya kawinkan dengan pariwisata NTT, menurut Kak Raju ya, desainnya seperti apa? Woi, desainnya. Pokoknya gimana ya? Di sini ombaknya bagus. Pemandangannya bagus. Jadi kayak perfect sekali. Kalau Kak Raju belajar dari Bali, Iya. Bali surfing, turis banyak datang dan itu menjadi daerah wisata. Iya. Kebetulan NTT juga Iya. sementara getol-getol yang bangun pariwisata. Nah, apa iya bisa? Bisa. Itu simpel aja kita buat event internasional. Saya banyak punya teman. Contoh ya. Kita banyak punya teman kayak saya pernah buat di daerah-daerah, kita buat kontes internasional. Memang pernah bikin event-event Iya, sama teman-teman. internasional, misalnya di mana nih? Kita pernah buat di Banyuwangi, di Pulau Merah. Teman-teman. Dulu saya pertama kali ke sana ya hutan aja. Sampai kita buat event itu, pemerintah di sana support, dia bikin lomba surfing dan dia buat festival makan. Jadi untuk festival makan orang-orang sana yang jualan. Dan kita undang internasional, media membantu mempromosikan dan ya udah. Banyak tamu ke sana kan kita pasti perlu tempat makan, tempat tinggal. Cepat jadinya. Sekarang kita kalau ke Pulau Merah keren. Itu menjadi destinasi wisata baru. Ya, wisata baru. Apalagi di Kupang, di NTT, pemandangannya kan masih keren. Alami. Ya. Semua orang kesini kan kepingin tenang, dia alami gitu ya. Kayak namanya wisata pasti orang cari daerah-daerah Iya, tenang, refreshing. Betul. Nah, masih terkait dengan atlet dan PON ya. Kak Raju sebagai salah satu atlet yang kemudian menjadi jawara medali perak dan perunggu ya. Iya. Tentu Kak Raju tahu atlet-atlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Iya. Dan pasti banyak anak-anak NTT yang kemudian mewakili daerah lain. Iya. Ya, kalau kasarnya bilang putra-putra NTT itu lebih senangnya mewakili daerah lain. Mungkin Kak Raju ada pendapat? Ya, kalau pendapat dari saya ya semua orang mau yang terbaik, Kakak. Mau terbaik buat dia, mereka mau sukses. Jadi mungkin karena daerah lain lebih mensupport,
mereka pindah. Why not? Kenapa tidak? Karena mereka disupport, mereka ada masa depan di sana daripada yang nggak pasti. Ya, kalau menurut saya begitu ya pribadi. Sedikit masukan mungkin untuk saran ke pemerintah. Nah, kalau pribadi ya mudah-mudahan ke depan selalu bisa support kita. Bukan surfing aja, semua cabang olahraga. Ya. Pemuda-pemudi kita lebih semangat. Kalau ada dukungan kan lebih wow gitu, lebih marah kita. Jangan lagi ada perdebatan-perdebatan Iya. yang geribut kayak Iya. hari ini. Karena kita sebagai atlet, kita juga nggak mau ngurus gitu. Kita cuma kepingin di lapangan kita main apa kemampuan kita. Nah, terakhir, apa harapan Kak Raju sebagai atlet yang punya nama hari ini ya, Iya, Kak. untuk generasi muda? Jadi saya cerita dikit, saya udah dapat berkoordinasi sama Pak Mus, dia ketua surfing di NTT. Pak Jadi Mus, ya. tahun depan mudah-mudahan kita akan buat proposal, mudah-mudahan pemerintah atau teman-teman mau support, kita bakal buat event untuk mencari bibit-bibit di sini. Karena kedepannya masa depan surfing ini sangat bagus. Jadi untuk teman-teman, adik-adik semua yang ada di NTT, kalau mau bisa coba surfing karena ya itu kedepannya baik banget ya. Apalagi di sini di NTT kita tinggal depan pantai. Iya, pantainya banyak, daerah kepulauan ya, kan? Di daerah kepulauan. Ya, mudah-mudahan semua dan mudah-mudahan saya senang banget bisa di sini bisa menjadi virus surfing buat teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman mau surfing dan kita bawa nama NTT lebih bagus ke depannya. Kalau diundang oleh teman-teman pasti mau hadir nih. Siap, saya siap. Untuk NTT ya. Untuk NTT siap, saya siap. Terima kasih Kak Raju atas obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas motivasinya untuk masyarakat NTT dan semoga pengalaman prestasi yang dimiliki oleh Kak Raju ini bisa menjadi virus positif untuk anak muda NTT. Teman-teman di rumah, sampai di sini dulu cerita kita. Dukung terus kami untuk terus berbagi informasi, edukasi kepada teman-teman dan kita akan berjumpa kembali dalam konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita.